Tolong. Wes, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa memulai kelas online ini dengan keterbatasan waktu dan tempat. Hari ini masuk semua ya, nggak ada yang nggak masuk ya. Nggak ada. Ya. Bu, izin ambil saus sambal. Iya boleh, silahkan. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari tentang materi mobilitas Duduk. ganti-ganti ya materinya. Udah nggak apa-apa. Oke. Misalnya tentang pengertiannya kan udah biasa ya gitulah pengertian mobilitas penduduk. Ada yang masih ingat nggak? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Lupa, Bu. Masa sudah lupa, gimana toh? Hehe. Silakan, Bu. Oke. Jadi pengertian mobilitas penduduk itu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Next. Nah, migrasi penduduk itu bisa dibedakan menjadi dua, migrasi nasional sama Nasional. Tepuk tangan. Iya. Jadi, kita di sini mau membahas tentang mobilitas penduduk. Tentang yang urbanisasi sama transmigrasi dulu ya. Ya. Nah, kalau misalnya urbanisasi itu apa coba? Ada yang tahu nggak urbanisasi itu apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, benar. Nah, kalau misalnya urbanisasi itu perpindahan dari desa ke kota itu pasti ada faktor pendorong sama faktor penarik, benar nggak? Iya. Ayo didengarkan diri ibu gurunya ya di sini. Jadi ada faktor pendorong sama faktor penarik. Sebagai contoh satu aja. Makin sempit lahan pertanian di pedesaan. Itu termasuk faktor pendorong apa faktor penarik? Pendorong. Kenapa kok faktor pendorong? Coba Istina. Karena dengan adanya lahan yang semakin sempit, maka kan lahan pekerjaan di desa itu berkurang, sehingga penduduk desa mencari tempat untuk dia memenuhi kebutuhan ekonominya, jadinya dia pindah ke kota. Ya benar. Jadi karena lahannya itu semakin sempit, akhirnya di desa itu bingung mau gimana lagi ya gitu. Akhirnya mereka mengundi nasib dan bermigrasi ke kota. Terus Kak, misalnya faktor penarik. Nah, faktor penarik ini apa coba? Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, salah satu contoh. Kenapa kok gitu? Coba ada yang bisa menjelaskan? Iftina. Hah? Kok aku, Bu? Oh ya. Iku anaknya mbakmu sih, If. Iya. Wedok ah. Kok malah mbasiku? Oh iya. Ayo. Mangan terus saya pas. Tahu nggak itu? Halo. Bu. Hujan, Bu, suaranya nggak dengar jelas.
Ada yang tahu nggak faktor penarik dari urbanisasi itu apa? Perekonomian. Kenapa? Saya Kan orang-orang butuh kerja. Terus, Ya udah. walah. Kalau Iya, Hasan Bu. apa? karena perkembangan ekonomi di kota itu berkembang pesat, infrastruktur lengkap. Iya Itu. benar. Iya. Oke, kalian lulus cepet. Sip, pinter. Terus kita diskusinya udahan aja ya. Terus Ibu mau bagi kelompok aja. Kita sekarang bahas tentang dampaknya dari urbanisasi. Tadi kan faktor pendorong sama faktor penarik. Sekarang Ibu bagi ya. Ada Bapak. Ada 3 kelompok berarti ini. Ya. Jadi Fasa sama Rian, terus Istina sama Amin, Hasan sama Iza. Kelompok Hasan sama Iza membahas tentang dampak positif urbanisasi. 1 poin aja tapi dijabarkan. Terus kelompoknya Fasa menjabarkan tentang dampak negatif dari urbanisasi. 1 poin aja. Terus Iftina sama Amin menjabarkan tentang apa ya, Rek? Tentang dampak positifnya lagi, wes 1 poin aja. Oke. Ibu kasih waktu. Saya nggak mau sama Rian, Bu. Rian goblok. Boleh gitu, ya nggak boleh gitu. Ya, hahaha. Oke. Dimulai dari sekarang. Ayo, nggak boleh ada yang rame ya. Harus fokus. Ya wes. Bu, Rian hilang. Oh, balik lagi, Bu. Oke, sudah ya. Sudah. Oke, ini dimulai dari kelompoknya siapa dulu yang mau pertama Iza, Bu. mempresentasikan? Fasa. Ya, Bu. Fasa. Jihan, Ya, Bu. jadi dampak negatif dari urbanisasi adalah berkurangnya pemuda di desa. Kenapa kok berkurang? Karena orang-orang pemuda di desa malah pergi ke kota sehingga pemuda di pemuda di desa menjadi kurang dan tidak ada yang mengurusi sawah-sawah dan orang-orang tua, Bu. Oh iya, boleh. Oke, cukup penjelasan dari Fasa. Kemudian kelompoknya Iftina sama Iza gimana ini? Hah? Intinya nggak nyari, Bu, cuma senyum. Nyari ya. Ada yang ngomong. Yang pertama itu dampak positif dari urbanisasi yaitu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di pedesaan. Nah, karena kadang itu orang-orang di desa kan tidak itu. Kadang kan jenis pekerjaan di desa kan tidak sesuai dengan minat dan bakat orang-orang di desa. Nah, dia kan otomatis pindah ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sehingga ketika dia memperoleh pekerjaan di kota, maka dia mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut. Udah. Iya, benar. Ya, tepuk tangan. Ayo, 2 juta tinggal 1 rupiah. lagi terakhir. Iya. Atau Amin. Ya, silakan. Iza atau Hasan. Dampak positif urbanisasi. Ya, mobilnya mudahan, Bu. Ya wes.
dampak positif urbanisasi. Iya, kenapa? Satu aja. Kenapa, Iza? Dampak positif urbanisasi, Bu. Iya. Ya, jadi dampak positif urbanisasi itu ada dua, ada yang bagi desa sama ada yang bagi kota. Kalau yang bagi desa itu mengurangi jumlah penduduk yang ada di desa, karena kota yang maju maka banyak penduduk desa yang berpindah ke kota. Kemudian dampak positif urbanisasi bagi kota itu kota dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Jadi penduduk desa yang berpindah ke kota tadi bisa menjadi tenaga kerja di kota, sehingga kota dapat memenuhi jumlah tenaga kerjanya. Ya, benar. Waduh, kalau penjelasan dari Iza ini lebih jelas lagi ya. Ada dampak positif bagi desa sama bagi kotanya. Pintar sekali. Oke, dari diskusi kalian tadi itu semua jawaban sudah benar-benar. Alhamdulillah. Ibu rasa cukup sepertinya. Cukup ya? Apa mau ada lagi yang didiskusikan? Cukup, Bu. Oke. Jadi, evaluasi hari ini kita sudah mempelajari migrasi penduduk. Nah, mulai dari pengertiannya sampai dari faktor pendorong, faktor penarik, dampak positif dan dampak negatif. Nah, dari masing-masing penjelasan dan diskusi tadi itu apa ada yang kurang dipahami? Oke, baik. Kalau misalnya semuanya sudah paham, nah ini Ibu mau lihatin video sedikit tentang film pendek, tentang dinamika kependudukan. Oke? Ya, Bu. Koneksi Siap, buruk. Bu. Lihat Ibu ya. mukanya ke Zoom. Bu, mukanya Rian kayak hilang harapan hidup. Nggak boleh gitu, pasang. HP-nya miring kan, Bu? Oh iya ya, lupa. Oh. Oi, nggak boleh kayak gitu sama gurunya. Tomel. Oke, Bu, ini udah nih. cukup ya. Ibu ini lihatnya kepalanya harus miring. Enggak, sudah cukup ya. Oke. Oke. Jadi pertemuan hari ini Ibu rasa sudah cukup. Untuk kurang lebihnya Ibu mohon maaf, tapi kayaknya Ibu terlalu lebih gitu ya. Oke. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.